Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan simulasi wawancara untuk melamar pekerjaan di PT Bank Syariah Indonesia. Perkenalkan, saya Felicia sebagai HRD Bank Syariah Indonesia. Saya Aulia Zahra sebagai pelamar kerja. Langsung saja ke videonya. Selamat pagi, Aulia. Selamat pagi Bu, iya saya. Sekarang kita lihat. Terima kasih Bu. Oke, sebelum kita mulai, coba Aulia perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan Ibu, nama saya Aulia Zahra Putri Aliza. Saya dari DMK Perbankan Syariah, fresh graduate di Politeknik Negeri Semarang. Selama kuliah, saya aktif di akademis maupun organisasi. Di organisasi, saya pernah menjabat sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa selama 2 periode. Selain itu juga saya pernah magang di Bank Syariah Indonesia di bagian teknik. Selama organisasi dan magang, saya yakin dan ingin berkontribusi untuk Bank Syariah Indonesia. Oke, pengalaman yang cukup menarik ya, pernah magang di BSI juga. Oke, sebelumnya kamu udah tahu belum mau melamar di posisi apa? Posisi tali. Oke, tepat sekali ya. Baik, kita mulai sesi wawancara ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seperti motivasi, kompetensi yang Aulia miliki, dan latar belakang. Oke, silakan menjawab dengan santai ya Aulia. Ibu. Oke, Aulia, bisa lebih lanjut ceritakan program studi yang kamu ambil dan kenapa kamu mengambil prodi tersebut? Baik Bu, izin dijawab ya Bu, saya memilih DMK Perbankan Syariah di Politeknik Negeri Semarang karena sejak awal sebenarnya saya memang sudah tertarik di sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Yang saya nilai lebih adil dan transparan. Dari program studi saya ini, saya mempelajari banyak hal di perbankan syariah, terutama yang berbeda dengan perbankan konvensional, yaitu ada di akad-akadnya seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Selain itu juga di kampus saya belajar selain teori yaitu praktik langsung seperti operasional perbankan syariah sendiri. Jadi kami tidak hanya belajar teori, namun belajar tentang praktik. Oke, pengalaman yang cukup menarik ya. Nah, sebelumnya kan saya sudah membaca dari CV yang kamu kirimkan ya Aulia. Kamu cukup aktif di BEM. Iya. Bisa ceritakan pengalaman organisasinya dan apa peran yang Aulia ambil dalam organisasi tersebut? Saya bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa selama 2 periode di bagian Kementerian Komunikasi dan Informasi. Selain itu juga saya sekaligus bertanggung jawab sebagai sekretaris maupun bendahara di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Jadi selama berorganisasi tentunya saya belajar manajemen waktu, komunikasi, dan bekerja sama antar divisi maupun lintas divisi. Oke, pengalaman yang bagus ya Aulia. Dan literasi keuangan dan kemampuan komunikasi itu kan sangat diperlukan dalam pekerjaan teller ya Aulia. Nah, apakah Aulia pernah memegang tanggung jawab pada bidang yang cukup relevan dengan posisi yang ingin Aulia bisa? Seperti yang saya tadi mention, saya pernah bendahara di Kementerian Komunikasi dan Informasi BEM. Saya di situ belajar melakukan catatan dan pengelolaan keuangan serta laporan keuangan manajemen seperti itu Bu. Di situ saya mencatat berbagai transaksi, mulai dari transaksi pemasukan dan pengeluaran di kegiatan kementerian saya. Seperti itu sih. Nah, ini yang buat saya makin penasaran ya Aulia. Sebelumnya kan pernah magang di BSI. Bisa diceritakan lebih detail tentang pengalaman magang tersebut, di bagian apa dan apa saja yang Aulia kerjakan? Untuk Bu, dari saya waktu itu pernah magang selama kurang lebih 3 bulan Ibu di BSI kantor cabang Semarang. Selama magang saya ditempatkan di teller. Di bagian teller saya membantu proses verifikasinya, seperti verifikasi dokumen transaksi, terus juga saya pernah mengamati langsung bagaimana sih
alur pelayanan nasabah di Bank BSI. Terus juga saya belajar cara penggunaan sistem perbankan di Bank BSI. Waktu itu juga saya sempat di bagian back office membantu seperti itu untuk melakukan pemasaran seperti rekap data transaksi harian. Oke, dari pengalaman magang itu, apa yang membuat Aulia paling berkesan? Sebenarnya yang paling berkesan menurut saya itu bagaimana para teller sih mampu melayani nasabah. Kan nasabah beda-beda ya Bu. Iya. Jadi kayak bisa sabar, cepat dan tetap ramah gitu meskipun antreannya sedang panjang. Jadi saya belajar bahwa sebenarnya pelayanan prima itu bukan soal kecepatan juga, tapi juga bagaimana nasabah itu merasa dihargai ya Bu. Saya juga belajar bahwa ketelitian dari setiap transaksi itu sebenarnya krusial. Jadi saya semakin tertarik untuk berkarir di posisi ini secara serius. Oke, bagus ya Aulia. Nah, apakah selama magang Aulia pernah menghadapi situasi sulit? Misalnya seperti nasabah yang kompleks atau situasi yang menurut Aulia berat? Nah Bu, suatu hari ada nasabah yang datang dengan emosi yang merasa adanya kekeliruan gitu ya. Saat itu saya sedang mendampingi staf customer service atau CS itu. Nasabah berbicaranya cukup tinggi, kayak marah-marah seperti itu. Yang saya pelajari dari staf itu sebenarnya bagaimana mereka tetap tenang, terus tidak terbawa emosi dan fokus mendengarkan dari keluhan nasabah. Sebelum memberikan solusi, mereka itu terlebih dahulu mendengarkan, jadi tidak ikut marah-marah juga. Akhirnya masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Dan dari situ saya belajar sih bahwa mengontrol emosi dan empati itu adalah kunci dari pelayanan yang terbaik. Oke, Aulia. Saya boleh nanya, kenapa Aulia secara khusus melawan di bagian teller? Apakah tidak tertarik dengan posisi yang lain? Jujur Bu, sebenarnya saya memilih teller ini karena saya pengen membangun fondasi yang kuat. Jadi karena posisi teller itu kan kayak garda terdepan ya Bu, yang bersentuhan langsung gitu dengan nasabah. Terus menurut saya juga tempat terbaik lah untuk memahami kebutuhan nasabah secara nyata. Selain itu berdasarkan pengalaman magang sudah saya jalankan, saya juga merasa kemampuan saya dan kemampuan ketelitian komunikasi dan pelayanan saya itu sudah cukup sesuai dari posisi teller ini. Saya percaya dengan menguasai peran saya ini, baik saya berkembang ke jenjang berikutnya di Bank Syariah Indonesia. Oke, Aulia cukup mengerti ya prinsip-prinsip syariah yang diterapkan BSI, mengingat latar belakang pendidikan Aulia. Coba jelaskan apa bedanya teller di bank syariah dibandingkan bank konvensional. Baik Bu, secara teknik operasional yang saya ketahui, teller di bank konvensional dan bank syariah itu sebenarnya rada serupa ya Bu, melayani transaksi ekspor, tarik tunai, terus transfer dan sebagainya. Namun ada perbedaan mendasarnya, yaitu di prinsip-prinsip syariah. Di perbankan syariah seperti Bank Syariah Indonesia itu dilarang adanya riba, goro, dan misir. Sebagai teller juga saya harus mampu menjelaskan kepada nasabah bahwa produk-produk BSI ini berlandaskan akad syariah. Misalnya ada tabungan akad qodiah, tabungan mudharabah. Terus juga di dalam bank syariah ini dituntut memahami nilai-nilai Islam yang tercermin dalam sikap dan pelayanan sehari-harinya. Jadi bukan sekedar melayani secara transaksional, namun ada pelayanan sehari-hari yang melakukan prinsip-prinsip syariah. Oke, jawaban yang cukup bagus ya. Aulia jelas memiliki pengalaman yang baik. Gimana kalau sekarang Aulia melihat diri Anda untuk 5 tahun ke depan jika bergabung di Bank Syariah Indonesia? Baik, untuk 5 tahun ke depan sih sebenarnya saya sudah berharap bisa berkembang menjadi seorang profesional perbankan yang kompeten ya di Bank Syariah Indonesia. Dari segi teller, saya juga ingin terus belajar meningkatkan performa saya.
menunjukkan kontribusi nyata, saya berharap bisa dipercaya mengambil tanggung jawab yang lebih besar, mungkin di posisi seperti supervisor atau di divisi yang berkaitan dengan pengembangan layanan nasabah. Intinya Bu, saya sebenarnya ingin bertumbuh bersama Bank Syariah Indonesia dan berkontribusi pada misi sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang cukup situasional ya, bayangkan jika Anda sedang bertugas sebagai teller pada akhir shift dan Anda menemukan selisih uang yang cukup kurang dari jumlah yang seharusnya, apa yang harus Aulia lakukan? Oke, baik. Pertama-tama dalam kondisi ini sebenarnya saya harus tetap tenang dan tidak panik ya Bu. Saya akan melakukan perhitungan ulang secara cermat untuk memastikan apakah memang benar adanya selisih itu. Jika setelah perhitungan ulang selisihnya tetap ada, saya akan segera melaporkannya kepada supervisor atau kepala data saya. Tidak akan saya tutup-tutupi, transparansi dan kejujuran dalam hal ini adalah hal yang tidak bisa dikompromikan ya Bu. Saya memahami bahwa dalam perbankan integritas adalah segalanya yang menyembunyikan selisih kas justru akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Jadi saya akan kooperatif penuh dalam proses investigasi jika diperlukan. Oke, jawaban yang tepat dan jujur ya, Aulia. Integritas memang nilai utama yang kami junjung di BSI. Satu pertanyaan lagi ya, Aulia. Bagaimana jika Anda mengelola tekanan, misalnya saat antrean nasabah sangat panjang dan Aulia harus tetap cepat sekaligus? Sebenarnya saya harus tetap fokus ya Bu pada satu transaksi dalam satu waktu, nggak terburu-buru sampai mengabaikan terhadap ketelitiannya. Saya juga akan berusaha pertama kemarin sedang nasabah meskipun kondisinya mungkin dalam dikatakan sedang sibuk, karena nasabah yang menunggu pun perlu merasa kita hargai. Jadi karena nasabah menunggu, jadi kita harus sesuai dalam SOP-nya kita. Dari pengalaman magang saya juga, saya melihat bahwa teller yang baik itu teller yang bisa menjaga ritme kerja tetap stabil, tidak terlalu lambat, namun juga tidak terburu-buru sama yang salah. Kalau ada tekanan yang terasa berat, saya akan komunikasikannya dengan rekan tim saya atau kepada supervisor saya agar bisa saling membantu. Oke Aulia, kita lagi menuju akhir di wawancara ini ya. Apakah ada pertanyaan dari Aulia untuk kami dan apakah ada pertanyaan tentang posisi yang mendalaman? Ada Ibu, saya izin bertanya Bu. Untuk yang pertama, saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana proses pelatihan atau onboarding untuk teller baru di Bank Syariah Indonesia. Terus untuk pertanyaan yang kedua ini, seperti apa sih budaya kerja di BSI terutama dalam hal pengembangan karyawannya? Dari pertanyaan yang cukup bagus ya, saya jawab. BSI memiliki program orientasi dan pelatihan terstruktur untuk karyawan baru, termasuk mulai dari pelatihan sistem, produk, hingga standar pelayanan. Untuk budaya kerja, BSI sangat mendorong budaya yang amanah, profesionalisme, dan semangat belajar. Kami juga memiliki program pengembangan karir yang jelas dan karyawan yang berprestasi. Saya rasa Aulia cocok dengan posisi ini. Terima kasih banyak Ibu, itu sangat meyakinkan saya untuk semakin bersemangat bergabung di Bank Syariah Indonesia ini. Oke, baik Aulia. Saya rasa sesi wawancara hari ini sudah cukup lengkap secara keseluruhan. Saya terkesan dari pengalaman Aulia tentang perbankan syariah dan waktu Aulia magang. Serta sikap Aulia juga terkesan jujur dan profesional. Kami akan menghubungi Aulia dalam waktu terdekat terkait dengan hasil seleksi ini. Apakah ada yang ingin Aulia sampaikan sebelum penutup ya? Terima kasih banyak Ibu Felicia atas waktu dan kesempatan yang luar biasa ini. Saya benar-benar berharap bahwa bisa berkontribusi dan bertumbuh di Bank BSI ini. Apapun hasilnya, saya sangat menghargai pengalaman wawancara hari ini. Semoga Bank BSI semakin sukses dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Oke, sama-sama Aulia. Terima kasih sudah hadir dan menjawab semua pertanyaan dengan baik. Selamat siang Aulia. Boleh Aulia bisa meninggalkan tempat ini? Baik Ibu, selamat siang Ibu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Aulia.